Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang jurnal pengeluaran kas pada perusahaan manufaktur. Tujuan dari materi ini adalah agar kalian bisa menganalisis dan membukukan transaksi ke dalam jurnal. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sama halnya dengan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perusahaan manufaktur dalam melaksanakan operasionalnya pasti akan melakukan pengeluaran kas. Pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan itu harus dibuktikan dengan dokumen transaksi. Nah, dokumen transaksi tersebut kemudian harus dianalisis dan dibukukan atau dicatat ke dalam jurnal. Untuk pembukuannya bisa dilakukan ke dalam jurnal umum ataupun jurnal pengeluaran kas. Perusahaan bisa menggunakan jurnal umum jika skala usaha perusahaan masih mikro atau kecil. Sebaliknya, jika skala usaha perusahaan sudah menengah atau besar, perusahaan sebaiknya menggunakan jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua pengeluaran uang tunai yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi kalau di perusahaan manufaktur, contoh pengeluaran kas di perusahaan manufaktur itu meliputi yang pertama, pembelian tunai bahan baku. Yang kedua, pembayaran biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, pembayaran biaya overhead pabrik. Dan yang keempat adalah pembayaran lain-lain. Untuk pembayaran utang itu masuk kelompok dalam pembayaran lain-lain. Ya, pembayaran untuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk bagian administrasi dan umum, pembayaran untuk bagian penjualan, itu semua kelompok pembayaran lain-lain. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan bentuk dari jurnal pengeluaran kas. Bentuk dari jurnal pengeluaran kas itu terdiri dari kolom tanggal, nomor bukti, keterangan. Di sisi debit terdapat kolom utang dagang dan serba-serbi. Sedangkan di sisi kreditnya ada kolom kas dan potongan pembelian. Yang pertama untuk kolom tanggal. Kolom tanggal ini diisi dengan tanggal transaksi. Kolom nomor bukti diisi dengan nomor bukti dokumen transaksinya. Berikutnya kolom keterangan. Kolom keterangan ini diisi dengan keterangan transaksi. Tapi ingat ya, untuk kolom keterangan ini apabila misalnya transaksinya berupa pembayaran hutang, maka diisi dengan nama kreditur. Ya. Di sisi debit ada kolom utang dagang. Ini untuk mencatat utang dagang yang berkurang kalau ada terjadi pembayaran utang. Terus ada kolom serba-serbi. Serba-serbi ini untuk menulis misalnya pembayarannya bukan untuk pembayaran utang dagang. Sedangkan kolom kreditnya, kolom kas, dan potongan pembelian. Khusus untuk pembelian bahan baku, itu ada dua sistem pencatatannya, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Kalau perusahaan menggunakan sistem periodik, maka jurnal yang dibuat ketika terjadi pembelian secara tunai, ya pembelian bahan baku secara tunai, itu akan dicatatnya ke dalam akun pembelian. Jadi, pembelian bahan baku bertambah di sebelah debit, kas berkurang di kredit. Sedangkan kalau misalnya perusahaan menggunakan sistem perpetual, maka di sini perusahaan menggunakan akun persediaan bahan baku, bukan pembelian. Ya, jadi jurnal yang dibuat, persediaan bahan baku bertambah di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit. Baiklah, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh transaksi pengeluaran kas dalam perusahaan manufaktur. Contoh yang pertama adalah pembelian bahan baku dengan sistem periodik. Oke, pada tanggal 5 Maret 2020, PT Niami membeli bahan baku secara tunai sebanyak 200 gulung kain dengan harga Rp1.500.000
per gulungnya. PPN 10%. Nah, berdasarkan contoh transaksi ini, maka analisis jurnalnya itu adalah pembelian bahan baku bertambah di sebelah debit sebesar 300 juta. Nah, 300 juta ini berasal dari 200 gulung dikali dengan 1.500.000. Kemudian di sini ada PPN-nya 10%. Maka ada PPN masukan bertambah di sebelah debit sebesar 10% dari 300 juta. Jadi PPN masukannya sebesar 30 juta rupiah. Dan karena pembeliannya dilakukan secara tunai, maka nanti kas akan berkurang di sebelah kredit sebesar 330 juta rupiah. Ya, jadi cara pengisiannya ke dalam jurnal, tanggalnya diisi dengan tanggal 5 Maret, keterangannya diisi dengan pembelian bahan baku secara tunai, debit dia masuk ke kolom pembelian bahan baku di kolom serba-serbi ya, jumlahnya senilai 300 juta, terus debit masih di kolom serba-serbi, itu PPN masukan senilai 30 juta. Dan kas ada di sebelah kredit senilai 330 juta rupiah. Kemudian soal berikutnya. Pada tanggal 8 Maret 2020, PT Niami membeli bahan baku secara tunai sebanyak 100 gulung kain dengan harga Rp1.600.000 per gulungnya. Ada PPN di sini 10% dan ada ongkos angkut pembelian Rp100.000. Nah, kalau kita analisis, maka nanti jurnalnya itu menjadi pembelian bahan baku bertambah di sebelah debit sebesar 160 juta, itu berasal dari 100 gulung dikali 1.600.000. Kemudian ada PPN masukan. PPN masukan ini berasal dari 10% dari 160 juta. Jadi PPN masukannya senilai 16 juta rupiah di sebelah debit. Kemudian ada beban angkut pembelian juga di sebelah debit bertambah senilai Rp100.000. Dan kas berkurang di kredit, itu nanti nilainya menjadi Rp176.100.000. Jadi cara pengisian ke dalam jurnalnya, nanti kolom tanggal diisi dengan tanggal 8 Maret, keterangannya diisi dengan pembelian bahan baku, debit masuk ke kolom serba-serbi, ya, nama akunnya pembelian bahan baku, jumlahnya 160 juta. Masih di kolom serba-serbi lagi, ada PPN masukan, senilai 16 juta. Kemudian ada beban angkut pembelian, masih di serba-serbi debit, senilai Rp100.000. Di kredit, itu masuk ke kolom kas, senilai Rp176.100.000. Berikutnya adalah contoh pembelian bahan baku dengan sistem perpetual. Pada tanggal 5 Maret 2020, PT Niami membeli bahan baku secara tunai sebanyak 200 gulung kain dengan harga Rp1.500.000 per gulungnya. PPN 10%. Cara perhitungannya ini sama saja dengan sistem periodik. Yang membedakan, kalau di sistem perpetual, ini kita tidak menggunakan akun pembelian bahan baku, tetapi diganti dengan persediaan bahan baku. Ya, jadi analisis jurnalnya, untuk persediaan bahan baku itu akan bertambah di sebelah debit senilai 300 juta. Angkanya diperoleh dari 200 gulung dikali 1.500.000. Kemudian PPN masukan bertambah di sebelah debit juga senilai 30 juta. Itu diperoleh dari 10% dari 300 juta.
Dan karena pembeliannya dilakukan secara tunai, maka kas akan berkurang di sebelah kredit senilai 330 juta rupiah. Ya, jadi kalau kita masukkan ke dalam jurnal, maka cara pengisiannya adalah tanggal diisi dengan tanggal 5 Maret, keterangan diisi dengan pembelian bahan baku, debit masuk kolom serba-serbi, nama akunnya persediaan bahan baku, nilainya 300 juta rupiah. Debit masih ada lagi di kolom serba-serbi, nama akunnya PPN masukan, nilainya 30 juta rupiah. Terus di sebelah kredit, masuk ke kolom kas, nilainya 330 juta rupiah. Oke, kemudian soal berikutnya. Pada tanggal 8 Maret 2020, PT Niami membeli bahan baku secara tunai sebanyak 100 gulung kain dengan harga Rp1.600.000, PPN 10%, dan ongkos angkut Rp100.000. Dalam sistem perpetual, apabila ada biaya angkut pembelian, biaya angkut pembelian ini bisa langsung ditambahkan ke akun persediaan bahan baku. Jadi cara analisis jurnalnya, persediaan bahan baku bertambah di sebelah debit, itu senilai Rp160.100.000. Angka ini berasal dari pembelian bahan baku 100 gulung dikali 1.600.000, hasilnya ditambahkan dengan ongkos angkut Rp100.000, sehingga nilainya menjadi Rp160.100.000. Kemudian ada PPN masukan bertambah di sebelah debit, nilainya 10% dari 160 juta. Jadi PPN masukannya ada 16 juta rupiah. Dan kas berkurang di kredit senilai 176 juta 100.000 rupiah. Jadi kalau kita masukkan ke dalam kolom jurnal, maka cara pengisiannya tanggal 8, keterangannya pembelian bahan baku. Debit ke kolom serba-serbi, nama akunnya adalah persediaan bahan baku. Nilainya Rp160.100.000. Debit masih kolom serba-serbi dengan nama akun PPN masukan senilai Rp16 juta. Di kredit masuk ke kolom kas senilai Rp176.100.000. Contoh berikutnya adalah pengeluaran kas untuk pembayaran biaya tenaga kerja langsung atau disingkat dengan BTKL. Yang dimaksud dengan biaya tenaga kerja langsung itu adalah biaya tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan proses pembuatan produk. Jadi kalau misalnya di perusahaan garment, berarti yang masuk kategori biaya tenaga kerja langsung itu adalah gaji tukang jahit dan tukang obras. Di perusahaan manufaktur, untuk pencatatan biaya tenaga kerja langsung, ini sebenarnya melalui 4 tahap. Yang pertama adalah tahap pendistribusian gaji dan upah. Pada tahap ini, akun beban gaji dan upah timbul. Terus tahap kedua adalah pembuatan bukti kas keluar, ya, tahap pembuatan bukti kas keluar. Nah, di tahap ini akun beban gaji dan upah itu akan dipindahkan ke akun utang gaji dan upah. Sehingga nanti pada saat pembayaran gaji dan upah, yaitu yang di tahap ketiga, itu sudah tidak ada lagi akun beban gaji, tapi kita menggunakan akun pembayaran utang gaji. Ya. Dan tahap terakhir ada tahap penyetoran PPh karyawan ke kas negara. Nah, untuk lebih jelasnya tentang BTKL ini, nanti saya akan berikan penjelasan di video pembelajaran berikutnya. Ya, jadi sekarang kita akan melihat contoh soal di sini. Di sini soalnya berbunyi,
Pada tanggal 25 Maret 2020, dibayar gaji dan upah tukang jahit sebesar 5 juta rupiah. Ingat ya, di perusahaan manufaktur, ketika terjadi pembayaran gaji dan upah, ini kita sudah tidak menggunakan akun beban gaji lagi, tetapi kita menggunakan akun hutang gaji dan upah. Ya, jadi jurnalnya nanti utang gaji dan upah berkurang di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit, masing-masing senilai 5 juta rupiah. Nah, untuk utang gaji nanti di jurnal itu dimasukkan ke akun atau ke kolom serba-serbi di sebelah debit. Ya, nama akunnya utang gaji dan upah. Sementara di sebelah kreditnya tetap di kolom kas ya, masing-masing 5 juta rupiah. Berikutnya adalah pengeluaran kas untuk BOP atau biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu adalah biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan selain dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Tetapi ada kaitannya dengan proses produksi atau ada kaitannya dengan pabrik. Jadi contohnya misalnya contoh kategori BOP ini adalah pembayaran listrik pabrik, pembayaran asuransi pabrik, pembelian bahan penolong dan sebagainya. Ya. Untuk detailnya tentang BOP nanti akan saya berikan pada video pembelajaran tentang BOP. Ya. Kita kembali ke slide ini. Jadi contoh soal pengeluaran kas untuk BOP di sini adalah pada tanggal 17 Maret 2020 dibayar biaya listrik pabrik senilai 1 juta rupiah. Ya, jadi kalau kita analisis ini nanti jurnalnya beban listrik pabrik bertambah di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit, masing-masing 1 juta rupiah. Ya, jadi cara pengisiannya ke dalam jurnal, nanti tanggal diisi dengan tanggal 17, keterangan diisi dengan pembayaran listrik pabrik, debit ke kolom serba-serbi, nama akunnya adalah beban listrik pabrik, nilainya 1 juta rupiah. Dan di kredit diletakkan di kolom kas senilai 1 juta rupiah. Contoh berikutnya adalah tanggal 20 Maret. Ya, pada tanggal 20 Maret 2020 dibayar beban asuransi pabrik untuk 1 tahun sebesar 12 juta rupiah. Maka analisisnya asuransi dibayar di muka bertambah di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit, masing-masing senilai 12 juta rupiah. Dan cara pengisiannya ke dalam jurnal, tanggal diisi dengan tanggal 20, keterangan diisi dengan pembayaran asuransi pabrik, debit ke kolom serba-serbi, nama akunnya asuransi dibayar di muka, jumlahnya 12 juta. Kemudian di kredit itu ke kolom kas senilai 12 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah contoh pengeluaran kas untuk biaya lain-lain, ya. Termasuk di sini adalah pembayaran utang dagang. Ya, kalau kita lihat contoh soalnya, pada tanggal 10 Maret 2020 dibayar utang dagang kepada PT Makmur sebesar 100 juta rupiah dengan potongan 2%. Maka cara kita menganalisisnya, di sini terjadi pembayaran utang. Jelas utang dagang akan berkurang di sebelah debit senilai 100 juta rupiah. Terdapat potongan 2%, berarti ada potongan pembelian bertambah di sebelah kredit senilai 2 juta, itu berasal dari 2% dari 100 juta. Dan kas kita itu berkurang hanya 98 juta rupiah. Yang diperoleh dari total utang dagang 100 juta rupiah dikurangi dengan potongan 2 juta rupiah. Cara pengisiannya ke dalam jurnal, kolom tanggal diisi dengan tanggal 10, keterangan diisi dengan nama kreditur yaitu PT Makmur,
Debit masuk ke kolom utang dagang senilai 100 juta rupiah. Kredit ini masuk ke kolom kas senilai 98 juta rupiah dan kolom potongan pembelian senilai 2 juta rupiah. Contoh berikutnya, pada tanggal 12 Maret 2020, dibayar beban iklan untuk 1 tahun senilai 8 juta rupiah. Maka analisis jurnalnya, ini iklan dibayar di muka bertambah di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit, masing-masing 8 juta rupiah. Ya, jadi cara pengisian ke dalam jurnalnya, tanggalnya diisi dengan tanggal 12, keterangannya diisi dengan pembayaran iklan, debit ke kolom serba-serbi, tulis akunnya, iklan dibayar di muka. Jumlahnya 8 juta rupiah. Kemudian kredit di kolom kas, nilainya 8 juta rupiah. Demikianlah video pembelajaran tentang jurnal pengeluaran kas perusahaan manufaktur dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.